Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan malam hari ini sembari beristirahat sambil ngopi-ngopi hangat, kita akan ngobrol-ngobrol masih seputar PBD PAUD. Dan kali ini kita akan membahas cara untuk mengisi lembar identifikasi pada lembar PBD PAUD. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita obrolkan bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa Bapak Ibu silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Sebelum dimulai, terlebih dahulu saya sampaikan apabila ada yang tidak pas ataupun ada kesalahan yang saya sampaikan pada video kali ini, baik karena kurang pengetahuan saya ataupun salah dalam memahami, saya mohon dimaafkan. Apabila ada bahasan atau obrolan kita di kesempatan malam hari ini yang bermanfaat, silahkan diambil manfaatnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja cara untuk mengisi lembar identifikasi pada lembar PBD PAUD. Ada 3 catatan yang ingin saya share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita mengisi lembar identifikasi, Bapak Ibu silahkan isi terlebih dahulu lembar pertama, yaitu tentang EDS. Ya, Bapak Ibu silahkan diisi EDS-nya sejujur-jujurnya, seada-adanya yang ada di satuan Bapak Ibu. Dari hasil EDS ini nanti akan ditampilkan pada lembar identifikasi. Dari sinilah kita akan mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan atau yang menjadi kurang atau memang perlu ditingkatkan dari hasil EDS ini. Nah, kemudian nantinya Bapak Ibu silahkan pilih salah satu dari hasil EDS tersebut yang ingin Bapak Ibu tingkatkan atau yang ingin Bapak Ibu benahi. Di samping ada yang kedua ya, di samping 4 indikator yang wajib harus masuk ke dalam identifikasi layanannya. Jadi Bapak Ibu di lembar identifikasi kita akan mengisi layanan yang ingin ditingkatkan ataupun diadakan di dalam satuan PAUD kita. Nah, pada indikator layanan ini wajib ada 4 yang harus ditetapkan ataupun yang harus dicantumkan. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh mencantumkan salah satu dari sekian banyak EDS yang sudah Bapak Ibu isi. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan indikator layanan lain paling maksimal 5. Jadi 4 sudah ditentukan dan 1 Bapak Ibu boleh pilih yang mana saja. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu nanti pilihnya yang 7D3 dan seterusnya juga boleh. Ya, di sini maksimalnya 5. Namun di webinar kemarin boleh lebih dari 5, tapi tidak boleh lebih dari 10 ya. Namun kita enaknya ikuti saja yang sudah ada sudah ada keterangan di dalam lembar PBD, yaitu lebih bagusnya adalah disarankan maksimal 5 indikator. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita mengisi identifikasi, silahkan isi terlebih dahulu EDS-nya, karena dari sinilah nanti kita bisa mengidentifikasi apa kekurangan yang ada di satuan PAUD kita, sehingga nanti layan tersebut harus kita tingkatkan atau yang harus kita adakan. Kemudian pada EDS ini juga di identifikasi ya, di lembar identifikasi nanti kita menentukan layanan yang ingin ditingkatkan atau yang ingin diadakan di satuan PAUD kita. Nah, di sini kita diwajibkan mencantumkan 4 indikator layanan. Nah, setelah 4 yang wajib, boleh Bapak Ibu yang sunahnya 1 ya, sehingga nanti jadinya maksimalnya 5. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau 6, boleh. Dari hasil webinar kemarin boleh menambahkan kurang dari 10 ya, jangan sampai lebih dari 10. Nah, sebagaimana juga ini dijelaskan pada lembar PBD-nya, di mana kita diutamakan 4 indikator yang menjadi prioritas sebagai fokus perencanaan walaupun hasil evaluasi menunjukkan capaian yang sudah baik. Jadi Bapak Ibu, walaupun 4 indikator ini sudah masuk ke dalam ranahnya optimal, tetap harus dimasukkan. Nah, kemudian setelah 4 ini tetap kita masukkan, Bapak Ibu boleh memasukkan layanan lain. Dari mana dasarnya? Dari hasil EDS tadi. Dari hasil EDS itu Bapak Ibu silahkan diidentifikasi mana yang menjadikan layanan itu kurang sehingga perlu ditingkatkan. Nah, di sini Bapak Ibu disarankan setiap satuan
PAUD atau satuan pendidikan memilih maksimal 5 layanan yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, namun apabila satuan PAUD merasa memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penguatan lebih dari 5 aspek layanan, maka dipersilahkan untuk memilih lebih dari 5 namun tidak boleh dari 10. Jadi Bapak Ibu yang wajib 4, Bapak Ibu boleh menambahkan lagi kurang dari 10, lebih dari 5 boleh. Tapi di sini sarankan 5. Nanti kita akan coba isi sampai dengan 6 ya kurang lebih. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih 4 dasar tadi yang wajib harus ada? Di sini Bapak Ibu ada 4 yang harus tetap ada atau yang harus terus ditingkatkan kualitasnya, yaitu kualitas proses pembelajaran. Meskipun Bapak Ibu hasil EDS kualitas pembelajaran ini sudah optimal ya, sudah warna hijau, tetap ini harus terus ditingkatkan, harus tetap dicantumkan. Di mana untuk kualitas proses pembelajaran ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran memberikan pengalaman menyenangkan dan berpusat pada anak sesuai dengan untuk anak usia dini. Muatan pengembangan dan seterusnya. Kemudian kemitraan orang tua. Kemudian yang keempat, dukungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan. Kemudian kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya ya. Jadi inilah 4 poin yang wajib. Sisanya Bapak Ibu silahkan yang sunnah boleh dimasukkan ke dalam indikator layanan yang ingin Bapak Ibu tingkatkan atau yang ingin Bapak Ibu adakan layanannya ya. Nah, lebih jelas langsung saja kita praktik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu Bapak Ibu untuk lembar PBD-nya. Kita buka dulu. Nah, ini sudah terbuka. Langsung kita buka lembar identifikasi. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, pada lembar identifikasi ini sudah ada penjelasan-penjelasannya ya. Silakan Bapak Ibu disimak dan yang saya berikan langsung untuk poinnya. Yang pertama Bapak Ibu, di sini ada 2 tabel, di tabel ketiga dan keempat, sementara tabel yang keduanya sudah, ketiga, keempat. Untuk tabel 3 di sini memunculkan daftar hasil pengisian ataupun hasil EDS-nya ya. Jadi di sini Bapak Ibu ditampilkan hasil EDS-nya. Apabila ada yang berwarna agak kemerahan, berarti ini yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Sementara untuk yang biru kalau tidak salah ini sudah optimal ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang biru sudah prima, kemudian yang hijau sudah kondusif. Jadi silakan Bapak Ibu, ini sudah ditampilkan. Nah, sekarang kita harus mengidentifikasi layanan mana yang sudah dimunculkan dari hasil EDS ini yang ingin kita tingkatkan atau yang ingin kita adakan di satuan PAUD kita. Nanti hasil dari identifikasi ini kita masukkan ke sini, ke layanan yang akan disediakan dan di tingkatan kualitasnya. Terlebih dahulu Bapak Ibu, kita memasukkan 4 indikator utama yang wajib. Meskipun di sini Bapak Ibu di sini misalnya sudah optimal warnanya biru misalnya, ini tetap harus dimasukkan. Ada 4 poin. Yang pertama D1 perencanaan yang bagian atas ya Bapak Ibu, DE E447 sampai ini 1 2 3 4. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu 4 indikatornya ya. Caranya Bapak Ibu silahkan tinggal diklik saja. Di sini tidak perlu di copy paste ya Bapak Ibu, karena ketika kita klik kita sudah langsung diberikan drop down, artinya kita tinggal pilih. Nah, 4 indikator pertama yaitu D1, kita klik saja seperti ini. Kemudian di sini akan muncul tombol, kita klik saja cari D1, kita tarik D1. Oke, D1. Nah, ini dia sudah. Kemudian E4, kita cari E4 sudah. Nah, kita cari E4 misalnya ya. Kemudian lanjut ke E6, kita cari E6. Wah, ini. Kemudian setelah E6 adalah 71, penyelenggaraan kelas orang tua. 71 kita klik, kita cari 71. Oke, 71. Oke, 71. Oke, yang ini. Nah, ini sudah 1 2 3 4. Sudah 4.
ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan identifikasi dari setelah Bapak Ibu memasukkan 4 komponen atau 4 indikator utama yang wajib, ya, seperti tadi kita tinggal memasukkannya. Caranya tinggal klik saja kolom yang ada di tabel 4. Kita pilih saja di sini untuk drop down-nya sesuai yang di samping D1. Kemudian ini ya, untuk kolom yang keduanya D4, kita cari E4. Kemudian E6, kita cari E6. Dan yang terakhir, 4 poin yang terakhir atau 4 indikator yang terakhir adalah 71, kita cari. Nah, sudah, ini yang wajib 4 sudah diisi. Langkah selanjutnya adalah silahkan Bapak Ibu memasukkan indikator lain kurang dari 10, boleh lebih dari 4. Misalnya saya ingin memasukkan 2 indikator biar jadi 6 misalnya. Kalau Bapak Ibu boleh mau sampai 9 juga ya. Ini saya hanya menyontohkan. Nah, sekarang dari data yang sudah ditampilkan dari hasil ini, kita identifikasi dari hasil isian EDS mana layanan yang ingin kita tingkatkan. Misalnya kita akan meningkatkan di poin 76 misalnya. Oke, di poin 76. 7E7.6. Maka kita diklik saja di kolom yang ini, anggap saja kosong ya Bapak Ibu. Kita cari tadi E76. Kita cari, diklik saja kolom yang kosongnya. Pilih drop down-nya, cari 706. Sebentar Bapak Ibu. 76 ya, bukan 706, 76. Kita cari, tarik saya ke bawah. E76. 76 itu pemberian makanan tambahan. Nah, kemudian ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir ada 6. Yang ke-6 saya cari misalnya cari mana yang ingin kita naikkan atau kita tingkatkan. Misalnya oke, apa ya? Saya contohkan misalnya assessment. Oke. Yang assessment ya 4, D4. Kita cari D4. Klik saja, kemudian kita cari D4. Oke, assessment. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau nambah lagi, silahkan klik lagi di baris yang kosong. Bapak Ibu cari lagi mana yang mau ditingkatkan. Misalnya lagi ya, pemantauan pertumbuhan anak 72. Coba kita klik lagi sini, cari 72. Oke, cari 72. Seperti ini. Kalau mau tambah lagi boleh diklik lagi. Kalau yang kosongnya kita cari berapa, misalnya kita akan meningkatkan 28, D28. Kita cari D28. Kita tarik. Nah, sudah. Sampai sini Bapak Ibu sudah selesai untuk pengisian dari lembar identifikasi. Sekali lagi Bapak Ibu, pengisian pada lembar identifikasi ini sangat mudah. Yang pertama Bapak Ibu lihat terlebih dahulu hasil dari pengisian EDS ada di sini. Nanti disinilah yang akan menjadi dasar identifikasi kita, mana poin atau layanan yang akan Bapak Ibu adakan ataupun Bapak Ibu tingkatkan. Kemudian di tabel kedua, di tabel nomor 4, Bapak Ibu silahkan masukkan 4 indikator layanan yang wajib, yang bersifat wajib dan harus ada. Nah, saya tandai yang di sini Bapak Ibu ya, yang warna perak atau warna abu, apa ya namanya ya, agak kehitaman lah ya begitu. Sini ada D1, DE4, E6, kemudian E71. Bapak Ibu silahkan masukkan saja. Caranya sangat mudah, tinggal klik saja barisnya, kemudian akan muncul drop down. Bapak Ibu klik saja, kemudian klik pilih ya seperti ini. Oke, seperti ini. Silahkan, pokoknya 4 poin yang di sini harus masuk ke sini. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu boleh memasukkan indikator layanan lainnya ya. Dasarnya dari sini, mau yang mana? Tinggal Bapak Ibu masukkan sampai sini. Oke, bisa ya? Bisalah pasti Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu caranya. Sangat mudah dan mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bermanfaat. Pada akhirnya saya ucapkan Bapak Ibu mohon maaf kalau ada salah kata untuk sesi obrolan di malam hari ini tentang pengisian identifikasi PBD. Saya cukupkan sekian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada yang tidak tepat dalam penyampaian atau ada bahasa yang tidak dipahami. Saya
Sekali lagi mohon maaf dan kita jumpa lagi nanti di lembar ketiga. Kita akan membahas cara mengisi IRB dan RKT ya. Nanti kita akan bahas seperti kalau yang lembar ini kemungkinan kita nanti akan banyak di samping di sini sudah disediakan RKS-nya ya. Nanti kita akan bahas ini kebanyakan nanti copy paste, yang ini copy paste ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu dan selamat beristirahat.